الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب خوف الله عز وجل. Pahalanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa khasyatihi, dan pahalanya takut kepada Allah. Wa khaufi iqabihi, dan pahalanya takut siksaannya Allah. Ini diantara tuntutan iman. Kita ini meyakini bahwa ancaman-ancaman Allah itu nyata. Kita ini diancam orang yang terkenal jagoan di kampung kita. Itu ya biasanya normalnya orang itu ya jadi cemas. Bagaimana kalau kita merenung, sebetulnya orang yang kita cemasi, kita takuti itu asalnya itu enggak ada. Dia itu enggak bisa buat apa-apa tanpa yang menciptakan dia, tanpa Allah. Itu aja kalau ngancam kita jadi gemeteran, atau bahkan kalau perlu bisa kencing di tempat. Bagaimana kalau yang ngancam kita itu jagoan tingkatannya seluruh dunia? Yang ngancam kita itu Mike Tyson. Awas, lu anak terangkil ngantuk tak jotos kamu. Mulai tahajud sampai tahajud lagi nggak bisa tidur. Mike Tyson ngancam saya ketahuan ngantuk dijotos. Nanti kepala saya akan lepas dari lehernya. Padahal Mike Tyson itu kalau ngantuk juga nggak bisa nahan ngantuknya. Di ancamannya Mike Tyson tuh belum tentu nyata, karena dia ini diprogram. Itu aja kita sikapnya takut kalau dia ngancam kita. Bagaimana kalau yang ngancam memang yang punya program dan yang punya segalanya? Maka kalau orang itu yakin Allah itu ada, tentu dia akan takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut pada ancaman-ancamannya, karena yang ngancam itu beneran yang punya. Kita diancam oleh orang yang nggak punya aja loh gemeteran. Maka orang-orang yang sudah sampai tingkat tauhid yang sempurna itu
melihat ancaman makhluk itu hanya seperti ya emang nggak ada gitu. Melihat makhluk itu nggak ada, itu diadakan. Melihat singa, melihat apa itu manusia, itu tanpa Allah nggak bisa apa-apa. Menghadapi singa senyum, menghadapi pertempuran senyum, bahkan menghadapi pertempuran di bawah kelebat-kelebatnya pedang yang setiap saat nyawanya bisa lepas, dengan tenangnya dia ngantuk. Idh yughashikumun nu'as. Ini sifatnya orang-orang yang diridhoi Allah, para sahabat yang dikatakan dalam surat Anfal. Ketika telah menyelimuti kalian ngantuk, ngantuknya kapan? Di celah-celah pertempuran yang setiap detik bisa nyawa itu melayang. Para sahabat malah pada ngantuk. Tuh, menang, Masya Allah. Karena paham makhluk-makhluk yang bawa pedang di depannya itu hanya makhluk aja, gak bisa buat apa-apa. Maka ketika Du'thur mengancam yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bawa pedang, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi kamu dari serangan saya? Nabi senyum aja. Allah. Langsung tangannya Du'thur gemetaran, jatuh pedangnya yang dia gunakan untuk ngancam Nabi tadi. Dalam riwayat yang lain, Du'thur begitu Nabi kita mengatakan Allah, dia terkejut dan ketakutan, lari saking kencengnya larinya, nabrak pohon di situ itu sampai isi kepalanya keluar semua. Cerot, wes bablas. Maka kita ini jangan kita balik. Dengan raja-raja takut, dengan pemilik senjata takut, dengan jagoan di kompleknya takut, dengan Allah nyuwantai. Itu namanya kewalik. Ibaratnya seperti orang dengan semut ketakutan, ini sekedar perumpamaan. Tapi dengan ular yang berbisa, kalau kena dia langsung dia mati, malah senyum-senyum. Cah iki lorone nemen iki. Ini otaknya bukan sempurna, ini kurang 1 ember nih. Padahal kepalanya hanya segitu, kalau kurang 1 ember maksudnya nggak ada isinya sama sekali itu. Kurang saentong. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman. Iman yang sebenarnya, dan innama itu diantara artinya dari al-hasr. Di orang-orang beriman hanya orang-orang yang punya sifat-sifat yang akan disebutkan di sini. Di antaranya yang pertama, alladzina adalah orang-orang idza dzukirallah, karo Allah disebutkan wajilat maka menjadi merinding, menjadi takut, qulubuhum, hati-hati mereka. Ini diantara sifatnya orang beriman, kalau Allah disebut mereka takut hatinya itu. Lahum, bagi mereka darajatun, sekian banyak derajat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karimun, dan rizki yang mulia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kana adalah rajulun, ada seorang laki-laki, yusrifu ala nafsi, yang dia telah melampaui batas atas dirinya. Ada seorang laki-laki yang begitu banyak pelanggarannya. Falamma hadrahul mautu, maka ketika kematian telah menghadiri dia merasa sudah mau mati. Qala li bani, maka dia bilang pada anak-anaknya, idza ana mittu, kalau aku telah mati, fahriquni. Ya, jadi bahasan fa'ala sulasi aja. Fahriquni, maka bakarlah kalian nih aku. Tsummat hanuni, kemudian tumbuklah aku. Jadi bukan hanya kamu bakar,
jadikanlah badan saya yang telah terbakar tadi menjadi sampai seperti tohin, sampai seperti tepung, hancurkan sampai sehancur-hancurnya. Jadi kata dalam sebuah hadis kurang lebihnya, orang-orang yang niatnya karena Allah, orang-orang yang niatnya karena Allah, kadang-kadang itu punya sikap yang salah, tetapi karena hatinya itu karena Allah, nanti diampuni oleh Allah. Niatnya bukan niat buruk, pengennya itu karena Allah. Ya, orang ini namanya bakar diri itu waktu kita masih hidup atau kita selepas mati itu nggak boleh. Tapi dia lakukan ini saking takutnya kepada Allah, biar selamat dari hisab. Niatnya begitu itu. Sikapnya ini salah. Tapi karena sikapnya ini landasannya takut kepada Allah, oleh Allah dimaafkan. Ini contohnya banyak itu, diantaranya ya ini. Ada orang saking takutnya kepada Allah, matanya pernah melihat wanita, matanya langsung dipukul terus sampai lepas dari tempatnya. Itu ya salah lah. Tobat kan bisa tanpa memukul mata itu. Tetapi begitu di akhirat dia bimbingkan temannya, diampuni oleh Allah walaupun salah sikap saya karena saya berbuat itu saking takutnya saya kepada Allah. Tsumadzarruni, kemudian tabur-taburkanlah aku yang telah jadi tepung tadi, firrihi, di angin. Ditabur-taburkan di angin, ketika ada angin kamu taburkan biar menyebar kemana-mana. Wallahi, demi Allah, la in qadarallah, sungguh kalau Allah mampu, alayya, atas diriku, la yu'adzibanni, sungguh Allah akan menyiksaku adzaban, siksa. Wa 'adzabu ahadan, ya Allah tidak akan menyiksa dengan siksa itu seorang pun. La in qadarallahu alayya la yu'adzibanni, kalau sampai Allah mampu menangkap saya, pasti saya akan diberi siksa yang terberat yang tidak pernah Allah siksakan pada siapapun. Maka saya buat begini, harapan saya nanti sudah nggak ketangkep lagi karena sudah hancur kan badan saya. Falamma mata, maka ketika laki-laki tadi mati, fu'ila bihi dzalik, maka dikerjakan pada dia dzalika, pesan dia itu. Fa'amarallahu al-ardha, maka Allah merintahkan bumi, faqala, maka Allah berfirman, ijma'i ma fiki, kumpulkanlah olehmu bumi, ma fiki, perkara yang ada dalam dirimu. Maksudnya di sini ini adalah debu-debu hasil tumbuhan dari badannya orang yang telah banyak-banyak buat dosa tadi, yang telah tersebar di macam-macam tempat di bumi ini. Wa fa'alat, maka bumi mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Apa aja yang kaitan dengan badannya orang tadi kumpulkan oleh bumi sampai lengkap lagi. Fa idza huwa, maka ternyata laki-laki tadi qaimun, berdiri, lengkap oleh Allah, dikehendaki untuk hidup lagi, berdiri dia. Wa qala, maka Allah berfirman, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang telah engkau buat, ala ma sana'ta, ma hamalaka, apa yang mendorong engkau, ala ma hadarata, atas apa yang telah engkau buat. Qala, laki-laki tadi mengatakan, khasyatuka ya Rabbi, aku berbuat tadi karena takut kepada engkau ya Rabbi, wahai Tuhan. Au qala, au makhafatuka, atau karena takut kepada engkau. Khasyatuka, takut kepada engkau telah mendorong aku untuk berbuat tadi. Au qala makhafatuka, takut kepada engkau yang telah mendorong saya atas berbuat pesan pada anak-anakku tadi. Fa ghafara lahu, maka Allah pun mengampuni untuk laki-laki tadi. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda mirip seperti tadi.
Qala telah berkata rajulun seorang laki-laki lam ya'mal hasanatan qattu, yang dia tidak pernah berbuat baik sama sekali li ahlihi kepada keluarganya. Idza mitu, kalau aku mati, faharriquni, maka bakarlah kalian nih aku. Faharraquhu, maka selepas dia mati mereka membakar jenazahnya orang tadi. Tsumma daru, kemudian mereka menaburkan nisfahu, separuh badannya, fil barri, di laut, di daratan, wa nisfahu, dan separuh yang lain fil bahri, di lautan. Fa wallahi, maka demi Allah, la in qadarallahu alaihi, sungguh kalau Allah berkuasa alaihi, atas orang tadi, kok bisa nangkep orang tadi utuh, tidak berpencaran begitu itu. La yu'adzibannahu, sungguh-sungguh Allah akan menyiksa dia, adzaban, siksa, la yu'adzibu ahadan minal alamin, yang Allah tidak akan menyiksa dengan siksa itu seorang pun dari kalangan makhluk-makhluknya. Karena dia ini nakalnya juga enggak pernah dibuat oleh makhluk-makhluk Allah yang beriman seperti dia itu. Ini fa wallahi, akhirnya kembali pada Nabi. Ini orang ini kalau seharusnya kalau dia mati dalam kondisi biasa tentu akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang terberat yang pernah ada pada makhluknya. Falamma mata ar-rajulu, maka selepas laki-laki tadi mati, fa'alu bihi ma amarahum, maka keluarganya mengerjakan pada orang tadi yang telah mati ma amarahum, pesan yang telah dia perintahkan kepada mereka. Fa amarallahu al-barra fajama'a ma fihi, maka Allah memerintahkan daratan, maka daratan mengumpulkan apa yang ada di dalam daratan dari yang berkaitan dengan laki-laki tadi. Wa amaral bahra fajama'a fihi, maka Allah memerintahkan lautan, fajama'a fihi, maka lautan mengumpulkan perkara yang dalam lautan yang berkaitan dengan jasadnya orang tadi. Kemudian orang tadi terlepas kumpul semua jasadnya lengkap, dibangkitkan. Kemudian Allah berfirman kepada laki-laki tadi, lima fa'alta hadza, kenapa kamu berbuat hadza, perbuatan ini? Qal, laki-laki tadi mengatakan, min khasyitaka, karena takut kepada engkau ya Rabbi, wahai Tuhanku. Wa anta alamu, sedangkan engkau lebih tahu. Fa ghafarallahu ta'ala, maka Allah mengampuni lahu, untuknya. Allah. Ya, kesimpulannya itu ya, di antara kesimpulannya, orang itu kalau memang hatinya ada takut pada Allah, mesti dia akan punya sikap-sikap yang menunjukkan dia ini takut pada Allah. Ya, saya ini takut pada Allah, tapi kok enggak ada sikap belas yang menunjukkan dia ini pengen lari dari murka Allah, enggak ada. Nah, ini pengakuan yang perlu pembuktian. Orang tadi takut dan dia praktekkan. Wah, saya ini kalau sampai ketangkep oleh Allah, sudah siksa saya paling berat ini. Nah, akhirnya dia pesan dengan pesan yang enggak pernah dipesankan orang seperti dia, sepertinya. Bakarlah saya, kemudian jasad saya kamu hancurkan sampai jadi tepung, kemudian taburkan separuhnya di lautan, taburkan separuhnya di daratan. Dan Allah tahu dia ngerjakan ini karena takut kepada Allah. Maka kita ini perlu merenung, karena kita ini, ya kita yang ketika kita nggak ada orang, itulah kita. Kalau kita waktu di kelas ini belum tentu kita, ini kadang-kadang sandiwara kita. Kita di kelas, kita di pondok itu bisa sandiwara kita. Kita ini ya yang waktu kita nggak ada orang, itulah kita. Seberapa takwanya, seberapa takutnya pada Allah, ya waktu itu tampak. Maka ngaji kita, dengar kita macam-macam arahan agama itu untuk evaluasi, untuk bahan kita koreksi diri. Saya ini sebetulnya sudah takut dengan Allah beneran apa sandiwara di depan pengurus, di depan ustaz, di depan ketua kamar, di depan orang tua, apa bagaimana? Di depan orang sepertinya sudah seperti wali gitu ya. Begitu di tempat sendirian tampak kembali kepada aslinya. Orang lain tuh dengan kita sebetulnya nggak tahu, yang tahu kita itu diri kita sendiri. Maka
Itulah diantara arahan agama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian nanti dikoreksi. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman